Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau share ke kalian semua tentang clear skin diet. Pernah dengar gak sih kalian tentang clear skin diet? Pokoknya simak terus video ini karena ini sangat informatif buat jerawat kamu, buat kondisi kulit kamu, apalagi kita acne fighters. Pokoknya check it out. Sebelumnya nih aku mau kasih tahu dulu ke kalian semua kalau muka aku ini pada bulan Februari awal itu mengalami breakout lagi guys. Penyebabnya ada beberapa macam. Yang pertama karena memang dari bulan Januari awal itu aku lagi banyak pikiran banget, kayak dibilang kalah bisa dibilang stres gitu ya. Terus aku yang kayak bener-bener jorok dalam segi pola makan aku, dan itu nggak aku sadari sama sekali. Itu adalah dua hal yang paling penting yang nanti bakal aku riset gitu. Nah, kondisi kulit aku dari bulan Januari sampai sekarang kondisi kulitnya kayak gini. Oke, sekarang aku mau kasih lihat dulu kalau kondisi kulit aku sekarang kayak gini. Ini aku nggak pakai apa-apa ya, cuma pakai lip balm aja sama sunblock dari klinik kecantikan aku. Awalnya ini sangat parah guys, tapi sekarang lihat tinggal bekasnya aja dan nggak ada sama sekali jerawat yang timbul. Kayaknya bakal aku kasih lihat di sini foto-fotonya, dan itu sangat membuat stres. Dan nanti kesimpulan yang paling urgent adalah apakah clear skin diet ini cukup untuk menghilangkan jerawat-jerawat di kulit kita, atau enggak cuma itu aja, kita butuh beberapa hal gitu guys. Nanti akan aku jawab di akhir video ini, makanya simak terus video aku. Ini bener-bener super parah muka aku guys. Aku sampai kayak nangis lagi. Aku kayak berpikir apakah muka aku akan kembali bersih, dan aku merasa sia-sia gitu. Istilahnya perawatan selama ini aku merasa sia-sia sekali guys. Tapi alhamdulillah dengan berbagai usaha yang telah aku lakukan, semuanya bisa kembali seperti semula. Walaupun itu masih berproses, karena nggak ada usaha yang mengkhianati hasil, begitupun sebaliknya guys. Oke guys, sebelumnya aku mau cerita dulu kenapa aku bisa sampai breakout lagi, parah jerawatan kayak gitu. Itu karena dulu di bulan Januari akhir, itu benar-benar kayak aku lagi ada acara keluarga gede-gedean, terus otomatis kakak-kakak aku yang udah tinggal jauh nggak serumah, mereka pulang lagi ke rumah orang tua gitu, kita kumpul-kumpul dan kita bener-bener stok makanan junk food guys, makanan junk food bener-bener stok junk food untuk beberapa bulan ketika mereka atau kakak-kakak aku tinggal di rumah. Itu kayak bener-bener nugget, sosis, french fries kayak gitu, itu bener-bener kita stok banyak guys. Dan emang sih dulu juga aku ada makan junk food, tapi nggak sampai stok banyak, ataupun dalam satu bulan itu kayak terus-terusan makan, enggak. Biasanya kan kalau makan jarang-jarang gitu guys. Dan dari situ muncullah jerawat-jerawat yang aku nggak sadar kalau jerawat-jerawat itu timbul dari makanan-makanan, istilahnya dari dalam tubuh gitu guys. Dan aku merasa selama perawatan aku nggak pernah kelewat pakai krim siang, krim malam apalagi, ataupun aku telat pakai cuci muka, atau aku yang kayak pakai pakai make up yang full gitu. Nggak pernah, bukan nggak pernah sih, kayak jarang banget, karena selama ini aku sangat takut dengan make up gitu guys. Kecuali kalau untuk beberapa event yang memang sangat jarang, pokoknya aku pakai full make up kayak gitu. Terus itu aku bener-bener kayak mulai tambah stres gitu kan. Aku emang udah ada pikiran, banyak pikiran, ditambah lagi dengan kondisi kulit aku yang saat itu bener-bener ditimbul di sini banyak jerawat, banyak banget guys. Itu yang nambah stres banget gitu. Dari situ aku mulai searching lagi kan, ternyata selama ini aku perawatan merasa gagal.
Dan aku searching lagi di YouTube kenapa bisa breakout lagi dan apa penyebab selain dari ketidakcocokan dengan skincare. Karena aku ngerasa kalau kulit aku udah kebal dengan skincare gitu, ataupun aku udah ngerasa kulit aku nggak cocok dengan skincare, itu aku nggak punya pikiran seperti itu. Karena aku tahu indikasi-indikasi kalau kulit aku tidak cocok dengan skincare yang aku pakai gitu. Jadi aku rasa bukan dari situ gitu. So dari situ aku memutuskan untuk mencari apa penyebabnya. Dan ternyata aku menemukan beberapa YouTuber. Salah satunya adalah Kak Puspita Mayasari, ini tetap dengan Kak Puspita Mayasari. Kemudian ada Dr. Richard, dan satu lagi aku lupa siapa namanya. Dan satu lagi ada dari oh my god, lupa ya, tapi beliau itu pembahasannya selalu mengambil dari my doctor is Rasulullah is my doctor gitu. Dan so dari kesimpulan itu semua, aku menyimpulkan kalau jerawat aku kali ini timbul parah itu karena makanan. Dan artinya perut aku udah kotor gitu. Dan itu semua jerawat-jerawat itu kayak ngasih sinyal kalau stop, kamu jangan makan makanan yang nggak sehat gitu nanti, karena memang ada beberapa hal yang nggak baik dengan kondisi tubuh aku kayak gitu guys. So dari situ aku memutuskan untuk riset. Aku sampai bikin riset kayak gini. Ini bener-bener kayak bukan jadwal ya, jadi kayak aku hitung perkembangannya setiap hari. Aku jaga pola makan, kemudian dengan dipadukan dari beberapa catatan dari berbagai YouTuber tadi. Yang pertama, diet makanan yang menimbulkan jerawat, nanti akan aku bahas. Kemudian apply skincare dengan gentle, hargai wajah sampai kayak gini, ini dari Dr. Richard. Kemudian banyak minum air putih, jelas ya. Dan satu lagi, jangan stres. Nah guys, aku sampai bikin kayak gini. Aku mulai treatment itu dari tanggal 15 Februari. Di sini ada 15 Februari, 16 Februari ya. Sampai seterusnya. Dan di sini aku bener-bener perhatiin ketika aku bener-bener sekaligus guys, aku bener-bener sekaligus ngilangin semua makanan yang dianggap bisa menimbulkan jerawat. Di antaranya adalah yang pertama itu goreng-gorengan, jelas. Yang awalnya memang kesukaan aku banget. Kayak di Sunda mah bala-bala, cilok, cireng, cimol, kayak gitu. No way, aku benar-benar putusin itu sampai sekarang. Terus aku nggak makan susu, nggak makan keju. Terus apapun itu yang berbau susu, keju, aku benar-benar stop. Kalau minyak itu aku masih pakai ya. Kayak misalnya aku mau pakai sayur nih, mau makan sayur, mau bikin sayur, itu benar-benar aku pakai minyak yang dikit aja buat numis si bawangnya gitu. Karena kalau nggak pakai bawang biasanya nggak enak ya kalau sayur. Dan kalian tahu nggak, selama ini aku bener-bener makan sayur only. Aku makan biasanya sehari 2 kali. Pagi makan pakai nasi, kemudian duhurnya biasanya, siang aku biasanya jajan apapun itu, terus sorenya makan lagi. Dan saat aku melakukan treatment ini, siangnya aku kadang-kadang makan, atau kalau makan aku makan buah biasanya, atau kalau mau cemilan itu biasanya yang direbus gitu guys, atau nggak dikukus. Kalau misalnya aku bener-bener masih suka masih kepengen banget yang gurih-gurih gitu, aku bikin cilok sendiri guys. Itu kan direbus ya, nggak pakai apa-apa. Terus nanti tinggal dikasih kuah aja tambah garam. Kalau penyedap rasa kayak Royco itu aku pakai sedikit aja guys, buat penambah rasa gitu biar nggak terlalu tersiksa. Dan itu sangat, dibilang tersiksa gimana ya, itu tergantung diri kita ya. Tapi kalau aku excited banget, jadi aku nggak ngerasa jadi beban ataupun tersiksa sama sekali, karena aku pengen bener-bener sembuh dan membuktikan kalau treatment ini bisa berhasil nggak di aku, kayak gitu guys. Kalian juga pasti bisa. Dan setiap perkembangannya, nah kayak di sini, di hari ketiga ini ada jerawat baru. D ini berarti ada jerawat baru di dagu. Jadi tetap aja guys, tapi aku masih mikir kayak, oh mungkin ini nggak secepat itu kan, nggak secepat
baru 3 hari udah langsung kinclong. No, pasti punya proses. Terus ini ada lagi PM itu pinggir mata kalau nggak salah, ada jerawat baru. Ini terus-terusan numbuh jerawat guys. Aku sampai nggak ngerti banget kenapa sampai bisa kayak breakout lagi. Aku bilang juga, aku kayak mikir apakah ini bakal balik lagi kayak dulu. Oh my god, no. Terus di tanggal 20 21 di sini ada D3. Ini berarti di dagu nambah 3 guys. Oh my god. Terus ada 22, 23, 24, 25 nambah lagi di pipi. Sampai di sini nggak ada lagi jerawat yang baru. Nah guys, yang aku tandain ini sampai tanggal 7 Maret ya. Berarti ini udah ada berapa minggu ya? 3 minggu lebih 2 hari berarti. Yang aku catat. Tapi untuk makanannya aku jaga sampai sekarang loh guys. Tapi ini gini, aku nggak bermaksud untuk clear skin diet, artinya nggak makan sama sekali apapun yang tadi aku larang itu untuk selamanya. Enggak, no. Aku kayak mikirnya, aku biarin dulu kondisi dalam tubuh aku clear dulu gitu, bersih dulu, biar nanti kalau kondisi dalam perut itu bersih, semuanya pun ikut bersih. Nah kalau dari situ nanti kita boleh makan lagi, tapi nggak sejorok sebelumnya gitu guys. Sekarang aku makan nggak, sekarang udah bulan April ya, sekarang aku makan nggak daging, aku makan nggak telur, aku makan susu nggak ada guys, tapi kayak seminggu sekali, bener-bener jarang gitu guys, sampai sekarang kayak gitu. Nah sempet di tanggal 7 ini ya, di tanggal 7 Maret ini aku sempet kayak nyerah, karena memang muka aku kelihatan sama aja gitu guys. Tapi aku combine dengan treatment di klinik kecantikan aku, kayak peeling, itu udah berapa kali ya, 2 kali kalau nggak salah. Dan sampai beautist atau dokternya pun bilang, Neng please makanan goreng-gorengannya pedes-pedesnya di stop dulu. Yang dalam hati aku kayak mikir, aku udah stop itu beberapa minggu yang lalu kayak gitu, tapi kenapa tetap kayak gini. Dan ternyata setelah treatment itu semakin parah guys. Hanya semua itu terus berlanjut sampai bulan April. Kemudian kondisi kulit aku masih tetap kayak sama aja, dan sampai ini nih ada jerawat yang bener-bener membandel gede banget guys. Aku sampai bingung, ini udah nggak cuman di bawah aja, tapi udah nyebar ke pipi dan mulai ke kening aku. Sampai akhirnya di tanggal 9 Maret aku kembali lagi ke klinik kecantikan aku di Java ya. Aku masih tetap di Java sampai sekarang. Dan alhamdulillahnya pada saat itu kebetulan dengan dokter yang selama ini emang langganan aku. Jadi ada problem di situ guys. Pokoknya mah jerawat aku teh timbul teh dari berbagai faktor gitu guys. Kalau istilah Sundanya mah katutuh gitu. Ya dari makanannya, kemudian dari kondisi aku yang banyak banget beban pikiran, kemudian ada satu problem dimana selama beberapa bulan ini kan aku perawatan di Java itu udah dari tahun 2019 akhir ya, berarti udah mau jalan 2 tahun sampai sekarang. Biasanya aku pakai satu dokter yang aku udah mention di video sebelumnya. Harus diperhatikan kalau pertama kali kamu pertama kali kamu konsul itu dengan dokter siapa, dan harus tetap dengan dokter itu gitu. Tapi karena dokter itu saat itu cuti hamil beberapa bulan, so aku kayak jadi siapapun, banyak dokter lain yang kebetulan konsulnya kayak ke siapa aja gitu. Dan itu sangat berpengaruh guys. Sampai tanggal 9 April kemarin yang kondisi kulit aku bener-bener parah, alhamdulillah ya, saat konsul dengan dokter yang sama yang dulu, karena dokter itu udah kembali kerja gitu,
Alhamdulillah bahkan semua rangkaian skincare aku diganti dan sangat mempengaruhi kesembuhan jerawat aku guys gitu. Oke guys, nanti aku bakal share apa aja makanan yang aku hindarin saat aku melakukan clear skin diet. Kemudian treatment apa yang aku lakukan untuk membantu clear skin diet itu. Karena memang yang aku rasakan gak cukup dengan clear skin diet. So kesimpulannya adalah 3 faktor utama yang membuat jerawat kamu sembuh adalah yang pertama, please jangan stres. Karena kalian tahu gak, aku mikir kayak aku udah bener-bener clear skin diet dengan makan itu cuma makan sayur dengan buah, sampai kalian tahu berat badan aku lossnya 7 kilo guys, separah itu. Tapi itu enggak terlalu signifikan ya, perubahan yang aku rasain di muka aku enggak terlalu signifikan. Dan ternyata memang ada hal yang lebih penting, yaitu stres. Karena saat aku menjalankan treatment ini, aku benar-benar dalam keadaan yang banyak beban pikiran banget guys. Aku nggak bisa cerita apa itu, tapi itu benar-benar kayak annoying banget ya, ganggu banget. Aku kayak apa ya, nangis terus gitu, kepikiran terus, pokoknya gitulah. Kalian juga pasti pernah merasakan itu semua, dan itu sangat berpengaruh. Jadi kalaupun aku udah treatment, jerawat tetap aja timbul yang baru kayak gitu, walaupun itu udah berlangsung selama hampir 1 bulan ya. Padahal aku mau membuktikan clear skin diet itu ampuh bisa menyembuhkan jerawat selama 2 minggu. Karena aku juga pernah lihat kan clear skin diet yang dilakukan oleh Kak Puspita Mayansari itu bisa menyembuhkan dalam 2 minggu, tapi di aku enggak. Dan ternyata ada faktor lain, yaitu stres. Stres itu yang paling utama menurut aku yang bisa membuat jerawat kita itu bisa tumbuh gitu, karena itu bener-bener hormon banget. Apalagi jerawatnya yang kayak aku, jerawat hormonal kayak gini. Kemudian yang terakhir adalah skincare guys. Pokoknya kamu harus perhatikan skincare kamu bener-bener cocok nggak dengan kamu gitu guys. Kalau enggak ya harus ada yang dibenahi. Dan 3 hal utama itu semua adalah 3 faktor yang bisa menentukan muka kamu bakal terus jerawatan atau sembuh sama sekali. Gitu guys. Oke, see you next time in the others videos. Nanti aku bakal lanjutin video ini, ataupun aku bakal bahas beberapa part dari video ini yang urgent gitu ya. Kayak yang tadi aku bilang, aku bakal bahas makanan apa aja yang aku hindari, terus treatment apa aja yang aku tambah buat menyembuhkan jerawat aku. Karena alhamdulillah ini menurut aku worth it ya. Tapi dengan syarat itu tadi, tidak hanya dengan clear skin diet, tapi juga dibantu dengan berpikir positif. Dan satu lagi, skincare yang aku gunakan itu harus benar-benar cocok dengan kulit aku gitu guys. Oke, see you next time. Selamat menunaikan ibadah puasa buat yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.